Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari 80 orang kurang lebih yang hadir, yang jawab salam cuma 30 orang. Bapak ulangi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang jawab salamnya ikhlas, bukan doakan mudah-mudahan jadi anak yang soleh, jadi anak yang soleha, jadi anak yang hebat, jadi anak yang pintar, dimudahkan belajarnya, dimudahkan menghafal Al-Qur'annya, dimudahkan masuk surga, dimudahkan masuk sumur. Amin, mau masuk sumur. Oke. Yang jawab amin berarti tidak konsentrasi. Oke ya. Makanya harus fokus, harus konsentrasi. Ketika Pak Muiz bilang anak soleh, jawabannya mau siap, mau amin? Amin ya. Anak soleh. Oke, masih berapa orang yang jawab? Anak soleh. Anak salah. Enggak ya, jangan jawab kalau anak salah, jangan amin. Anak soleh. Iya, bagus. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa qala Allah ta'ala fi Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi Sadaqallahul azim. Anak soleh. Anak soleh. Anak-anak, di hari ini
tanggal 27 Rajab ya, tanggal 28 Februari. Tahun itu ada tahun Hijriah dan tahun Masehi ya. Januari, Februari, Maret, April itu termasuk tahun Masehi. Sedangkan bulan Rajab, bulan Sa'ban, bulan Ramadan itu termasuk bulan tahun Hijriah. Nah, kalian harus tahu itu ya. Tanggal 27 Rajab itu bertepatan dengan Isra Mi'raj Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Sebelum Nabi Muhammad diisrokan dan dimi'rajkan, Nabi Muhammad itu mengalami peristiwa yang sangat sedih. Peristiwa yang sangat sedih. Kenapa sedih? Karena ditinggal oleh istri tercinta Nabi Muhammad. Siapa istri tercintanya? Siapa? Siti Khadijah. Kemudian yang kedua ditinggal pula, ya, ditinggalnya meninggal dunia, bukan ditinggal kemana, ya. Ditinggal oleh pamannya yang bernama Abu Thalib, ya. Abu Thalib itu paman Nabi yang sangat menjaga Nabi dari kaum kafir Quraisy. Karena banyak orang kafir Quraisy itu memburu Nabi, akan membunuh Nabi. Siapa yang dapat membunuh Nabi, kata orang Quraisy, siapa yang dapat membawa kepala Muhammad akan saya berikan hadiah. Makanya Nabi Muhammad itu diincar, ya. Dan yang melindunginya itu salah satunya paman Nabi adalah Abu Thalib. Makanya Nabi Muhammad sangat sedih ketika ditinggal oleh pamannya. Nah, maka Allah itu menghibur Nabi Muhammad dengan diisrokan dan dimi'rajkan. Apa itu Isra? Isra itu adalah perjalanan Nabi dari Masjidil Haram. Masjidil Haram di mana? Di Mekah. Ke Masjidil Aqsa yang ada di Palestina. Jaraknya itu kurang lebih 1239 km. Tahu nggak itu sampai mana jaraknya? Jaraknya dari mana sampai mana kira-kira itu? Pokoknya jauh sekali, ya. Pada tahun 621 Masehi itu belum ada mobil, motor belum ada, apalagi pesawat belum ada. Jarak dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu ditempuh dengan perjalanan 1 bulan menggunakan kuda, ya. Dari Mekah ke Palestina itu kalau menggunakan kuda lamanya selama 1 bulan. Berarti sangat jauh sekali. Apalagi kalau jalan kaki, ya mungkin bisa sampai 3 bulan itu nyampenya. Dari Masjidil Haram yang ada di Mekah ke Masjidil Aqsa yang ada di Palestina. Nah, sangat jauh sekali itu jaraknya. Makanya nanti ketika Nabi Muhammad bilang bahwa aku telah diisrokan dan dimi'rajkan, itu banyak yang menolak, ya, banyak yang menolak. Karena apa? Karena tidak mungkin Nabi Muhammad itu menyelesaikannya dalam satu malam. Oke, itu Isra. Jadi sekali lagi Isra itu adalah perjalanan Nabi dari Masjidil Haram yang ada di Mekah ke Masjidil Aqsa yang ada di Palestina, ya. Nabi Muhammad itu mulanya tidur di Ka'bah, kemudian dibangunkan 3 kali oleh malaikat Jibril. Jadi Nabi itu dibawa oleh malaikat Jibril bersama dengan ada yang riwayat yang menyebutkan burung buruk, ya. Buruk. Nah, dari perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu Nabi Muhammad banyak melihat perumpamaan. Salah satunya adalah orang yang memukul-mukul kepalanya sampai hancur, kemudian jadi lagi kepalanya, dipukul lagi sama palu sampai hancur, jadi lagi kepalanya. Nah, itu adalah gambaran orang yang malas mengerjakan sholat. Cung yang suka sholat di sini, cung ada? Siapa yang tadi sholat asar? Sholat asar udah belum? Siapa yang tadi sholat zuhur, cung?
Siapa yang tadi yang sholat subuh, Cung? Iya, bagus. Alhamdulillah. Anak soleh. Amin ya. Anak soleh. Anak salah. Enggak, bagus. Nah, itu adalah apa namanya? Tadi itu Isra. Kemudian Mi'raj. Mi'raj itu dinaikkan dari Masjidil Aqsa yang ada di Palestina ke Sidratul Muntaha, melewati 7 langit. Iya, melewati 7 langit. Di langit yang pertama itu Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Adam alaihi salam. Di langit yang kedua Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Isa dan Nabi Yahya. Di langit yang berapa? Ketiga, Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Yusuf alaihi salam. Sudah pernah mendengar kisah Nabi Yusuf? Nabi Yusuf itu paling ganteng, ya, paling tampan. Sampai istri raja pun tergila-gila kepada Nabi Yusuf. Ulangi, tadi di langit ketiga bertemu dengan Nabi Yusuf. Di langit yang keempat bertemu dengan Nabi Idris alaihi salam. Di langit yang berapa selanjutnya? Di langit yang kelima Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Harun alaihi salam. Di langit yang ke-6 Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Musa alaihi salam. Dan di langit yang ke-7 Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihi salam. Kita ulangi nih, nanti takut ada pertanyaan door prize ya. Di langit yang pertama Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Bagus. Di langit yang kedua Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Isa dan Nabi Yahya. Di langit yang ketiga Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Yusuf alaihi salam. Di langit yang keempat Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Idris alaihi salam. Di langit yang berapa selanjutnya? Di langit yang kelima Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Harun alaihi salam. Di langit yang keenam Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Musa alaihi salam. Dan di langit yang ketujuh Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihi salam. Nah, kemudian sampailah di Sidratul Muntaha. Allah memberikan wahyu ya untuk melaksanakan sholat. Mulanya itu sebanyak 50 kali. Sholat 50 kali. Kemudian Nabi Muhammad turun ke langit ke-7, ke langit ke-6. Di langit ke-6 ditanya sama Nabi Musa, "Ya Muhammad, apa yang Allah sampaikan? Aku dan umatku disuruh bersolat sebanyak 50 kali." Nabi Musa bilang, "Tidak akan sanggup umatku 50 kali. Pergi lagi ke Allah, kurangi, jangan 50 kali." Ya. Kemudian Nabi Muhammad pergi diantar oleh malaikat siapa? Jibril. Ya. Dikurangi menjadi ya, pokoknya 10 dipersingkat saja, dikurangi menjadi 10 waktu. 10 waktu bertemu sama Nabi Musa disuruh dikurangi lagi, ya. Kemudian minta keringanan lagi sama Allah menjadi 5 waktu. 5 waktu pun ketika bertemu dengan Nabi Musa disuruh dikurangi lah, pergi lagi ke Allah, kurangi lagi. Umatku tidak akan sanggup 5 waktu, ya. Tapi Nabi Muhammad sudah malu. Ya, malu terus-terusan minta keringanan kepada Allah. Nah, makanya yang kita laksanakan sekarang adalah sholat 5 waktu. Sholat apa saja? Sholat subuh. Sholat subuh berapa rakaat? Sholat zuhur berapa rakaat? Sholat asar berapa rakaat? Sholat maghrib, sholat isya, semuanya jadi berapa rakaat? Jadi 5, semuanya jadi 17 rakaat. Dari mulai sholat subuh, sholat zuhur, sholat asar, maghrib dan isya, ya, dalam satu malam, satu hari 1 malam
itu ada 17 rakaat. Anak soleh, anak soleh, anak salah. Iya. Nah, itu apa namanya, sedikit cerita tentang kisah Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Nah, itu diselesaikan dalam satu malam. Bayangkan tadi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa saja kalau naik kuda itu membutuhkan waktu selama satu bulan. Nabi Muhammad hanya menyelesaikannya dalam satu malam. Bersama siapa? Bersama malaikat Jibril. Malaikat Jibril diciptakan oleh Allah dari apa? Cahaya. Tahu kecepatan cahaya? Pernah melihat petir? Petir kan tiba-tiba terbakar aja kelapa, ya. Iya, saking cepatnya tidak terlihat petirnya. Nah, iya itu ya. Sekali lagi Nabi Muhammad itu ditemani oleh malaikat Jibril. Nah, udah saja jadi perintah dari Allah, wahyu dari Allah kepada Nabi Muhammad di peristiwa Isra Mi'raj itu adalah perintah untuk melaksanakan sholat 5 waktu, ya. Sekali lagi, perintah untuk melaksanakan sholat yang 5 waktu. Kemudian Nabi Muhammad setelah itu pulang ke rumahnya. Di rumahnya di di sekitar rumahnya Nabi Muhammad bilang bahwa aku telah melakukan perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kemudian dari Masjidil Aqsa naik ke Sidratul Muntaha, ya. Umatnya itu ada yang percaya dan ada yang tidak. Nah, itu sengaja Allah untuk menguji keimanan orang-orang yang beriman ketika itu. Dan yang percaya duluan kepada Nabi Muhammad itu adalah sahabat Nabi. Siapa namanya? Abu Bakar. Abu Bakar apa? Siapa yang tahu nama Abu Bakar? Kalian sering mendengar Abu Bakar As-Siddiq. Nah, gelar As-Siddiq itu diberikan oleh Nabi Muhammad karena Nabi Muhammad itu membenarkan peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Maka yang kita kenal adalah Abu Bakar As-Siddiq. As-Siddiq itu gelar, ya. Artinya apa As-Siddiq itu? Jujur, ya, benar. Nah, oke, anak-anak itu jadi hikmah dari Isra Mi'raj adalah sholat yang 5 waktu. Ya, kadang kita susah disuruh sama orang tua. Ayo nak sholat, nanti mah main dulu. Ayo sholat, nanti nonton dulu. Nanti banyak nanti. Ya, banyak main. Kata Nabi Muhammad SAW, kalau misalkan ada anak yang udah usia 7 tahun disuruh sholat tidak mau, maka harus dipukul, ya. Dipukul. 7 tahun, kalian berapa tahun di sini? Ya. Bapak kan sholat itu gak wajib bagi anak-anak, Pak. Wajibnya itu bagi orang yang sudah balik. Memang seperti itu, ya. Tapi sholat itu harus dibiasakan sejak kecil supaya nanti sudah gede terbiasa. Kalau tidak terbiasa nanti susah, ya. Sholat subuh kesiangan, sholat zuhur sedang sekolah, habis pulang sekolah capek. Kalau tidak dibiasakan itu akan susah dilaksanakan. Makanya harus dibiasakan dari sekarang, ya. Ada yang mamahnya suka marah-marah ketika kalian tidak sholat, ada? Coba yang mamahnya marah-marah ketika kalian tidak sholat. Cuma 1-2. Ada yang suka marah-marah mamahnya? Ada yang suka mukul mamahnya gara-gara gak sholat, ada? Nah, mama yang suka marah-marah, mama yang suka mukul kalau kalian tidak sholat, itu adalah mama yang hebat. Kenapa? Anaknya lebih sayang. Mamanya sayang sama anaknya karena tidak mau nanti anaknya di akhirat disentuh oleh api neraka. Ya, mau masuk neraka?
Mau masuk sumur? Mau masuk surga? Harus rajin sholat. Dari sekarang biasakan sholat. Ya, kita bersama-sama mudah-mudahan kita semua di sini menjadi orang-orang yang ahli dalam melaksanakan ibadah sholat. Ada hadis mengatakan kalau sholatnya bagus, maka baguslah seluruh amalnya. Tapi kalau sholatnya jelek, maka jeleklah seluruh amalnya. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan perbuatan munkar. Kalau anak yang suka sholat mah, ya pasti tidak akan bandel, pasti tidak akan nakal, ya. Karena apa? Karena langsung dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapakku malas sekali pas sholat. Wah, banyak sekali godaannya. Itu adalah godaan setan. Bisik-bisik di dada. Wah, gak usah sholat lah. Lanjut aja main bola. Nanti sholatnya pas mau azan maghrib, sholat asar padahal belum, ya. Nah, itu harus dilawan, ya. Godaan-godaan seperti itu harus dilawan. Jangan dibiarkan. Karena apa? Karena kalau misalkan kita mengikuti godaan-godaan tersebut, kita nanti akan jadi temannya setan. Setan itu sedang mencari teman, ya, sedang mencari teman supaya nanti bareng-bareng masuk neraka. Bareng-bareng masuk neraka. Ya, nauzubillah min. Mudah-mudahan kita tidak termasuk orang-orang seperti itu. Oke, anak-anak, anak soleh. Anak soleh. Bapak pernah baca suatu kisah. Ada ketika Nabi Muhammad sedang di masjid, tiba-tiba ada pemuda yang nangis terseduh-seduh. Ya, nangis luar biasa. Ditanya sama Nabi Muhammad, kenapa pemuda kamu nangis? Ya Rasul, ayahku meninggal dunia. Ya udah, kalau meninggal dunia ikhlaskan saja. Bukan seperti itu ceritanya. Tapi tidak ada yang mau menguburkan ayah saya, tidak ada yang mau mengurus ayah saya, kata pemuda tersebut. Kenapa? Ayo Rasul, ikut saya saja ke rumah. Kemudian ikut Rasul itu sama pemuda, ikut ke rumahnya. Ayahnya benar sudah meninggal dunia, sudah terbujur kaku, ya. Nah, kemudian sama Nabi dilihat ayahnya itu yang sudah meninggal, dilihat wajahnya, ternyata Muhammad kaget. Kenapa kaget? Karena wajah ayahnya itu berubah menjadi babi hutan. Sampai Nabi Muhammad itu kaget, ya. Kenapa ayahmu seperti ini? Apa yang ayah kamu kerjakan selama masih hidup? Pemuda itu bilang, ayahku selama masih hidup tidak pernah mengerjakan sholat. Nah, kemudian Nabi Muhammad berdoa sama Allah. Karena Nabi Muhammad adalah kekasih Allah, maka doanya langsung dikabul. Seketika itu wajah ayahnya pemuda tadi itu berubah menjadi seperti semula, bukan wujud babi lagi. Nah, di situ banyak orang yang mengurusnya, kemudian membawanya kemana? Ke pemakaman. Di pemakaman dibuka lagi, mau dimasukkan ke liang lahat, berubah lagi menjadi babi. Ya. Di sana Nabi Muhammad sampai bilang, inilah balasan bagi orang-orang yang tidak melaksanakan sholat. Maka harus mengerjakan sholat. Jangan sampai ditinggalkan. Ya, sholat itu dalam keadaan sakit pun harus sholat. Sedang dalam perjalanan pun harus sholat. Apalagi sedang main bola, ya itu harus sholat dulu. Apalagi sedang main, itu harus dijeda dulu, melaksanakan sholat terlebih dahulu. Ketika sakit pun harus sholat, tidak bisa sambil berdiri, boleh sambil duduk. Tidak bisa sambil duduk, boleh sambil apa? Sambil berbaring, bukan sambil tidur, ya. Apalagi tidurnya ngorok. Sambil berbaring. Nah, apalagi sedang dalam perjalanan, apalagi karena nggak sholat karena main-main, karena main bola, itu tidak bisa seperti itu, ya. Sekali lagi, sholat itu sedang sakit pun harus tetap melaksanakan sholat, ya. Nah, itu kisah tentang pentingnya kita melaksanakan sholat. Mau melaksanakan sholat di sini, cuy, yang mau melaksanakan sholat,
kan sudah hafal ya, bacaannya sering kita pelajari di sini, sering kita baca, kelas 1 juga sudah diajarin baca. Kalau aku belum hafal bacaannya nggak apa-apa, yang penting sholat aja. Ya, apalagi yang sudah hafal bacaan. Ya. Nah, mudah-mudahan kalau kita nanti terbiasa melaksanakan sholat, kita dimudahkan segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baik, anak-anak, itu saja mungkin yang dapat Bapak sampaikan di acara tausiah ini. Mudah-mudahan kita semua dimudahkan langkahnya, dimudahkan hatinya untuk melaksanakan sholat yang 5 waktu dan sholat-sholat yang lainnya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kalian semua, bagi kita semua yang hadir di sini. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.